warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Apakah ada yang masih kurang pembelajaran kita di minggu lalu? Nah, sedikit ya. Kalau kalian belajar tentang keadilan dan hukum, pasti semua manusia di muka bumi ini perlu keadilan yang berkaitan dengan hukum. Siapa sih yang tidak memerlukan keadilan? Ya, semua orang menginginkan keadilan. Jadi ketika kita belajar ini, kita mau lihat hubungannya dengan hukum itu apa sih? Ya. Pasti ketika orang tidak berlaku adil, pasti hukum yang digunakan juga tidak sesuai. Nah, anak-anak, langsung kita masuk kepada materi kita. Yang pertama adalah relasi keadilan, ya. Relasi antara keadilan dan hukum. Nah, itu lihat dulu, ada pedang, ada timbangan, kemudian ada wanita yang ditutup matanya, seperti itu ya. Itulah yang dimaksud. Bu, maknanya apa? Seperti itu. Artinya kalau salah-salah memberikan aturan, maka bisa jadi tidak menemukan keadilan. Tapi kalau benar dia memberikan aturan, kebijakan, maka dia nanti akan menjadi timbangan. Oh, sama-sama mendapatkan keadilan. Jadi ada dua. Kenapa ditutup matanya? Betul, Bu. Ya, agar tidak ada, oh ini mahasiswa saya, oh ini adalah saudara saya. Jadi ditutup. Jadi di hadapan hukum itu semua orang adalah sama. Itulah makna filosofis dari tutup mata. Buka hati. Nah, udah stop. Nah, lanjut. Nah, ada ada anekdot tentang masih jauh ya Pak keadilan itu. Kenapa? Karena orang yang kenapa dibuat seperti itu? Karena kita lihat sendiri, kadang hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Maknanya apa? Orang bawah, orang yang tidak punya kekuasaan, maka mereka ditegakkan hukum baginya tanpa melihat benar nggak hukum yang ditegakkan itu memenuhi keadilan. Nah, ini kita lihat teori keadilan ya. Ini adil ya pengertiannya. Lihat. Nah, adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Kemudian menurut Sejano Kusumosisworo, keadilan adalah keseimbangan batiniah lahirniah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran. Nah, itu dia. Rukun damai, tidak memihak pilih kasih, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Pengakuan perlakuan seimbang ya antara hak dan kewajiban. Nah, lihat ini. Ini pendapat ahli tentang keadilan. Lihat di gambar. Nah, kalau ada orang yang berbeda tingkat tingginya. Nah, kalau kita sama rata kasih kotak ke dia, adil nggak? Adil dalam pemahaman awam. Tapi dalam belajar filsafat hukum, adil itu tidak seperti itu dia. Adil itu digambar sebelah. Kenapa Bu seperti itu? Karena kalau kita kasih sama rata, tetap juga anak yang tingginya kecil itu tidak bisa menonton bola. Tapi kalau kita kasih dia dua, anak yang sedang tingginya kita kasih satu, orang yang besar tidak kita kasih, tapi dia sama-sama tetap bisa menonton bola. Makanya itulah adil dalam filsafat hukum. Bukan adil kita memberikan sama rata. Gitu. Di mana Bu letak keadilannya? Sama-sama bisa melihat menonton bola. Tapi dengan kita berikan yang berbeda. Ya. Stop. Nah, tadi kan kalian sudah melihat
ya. Nah, sekarang masing-masing kelompok mencari kasus tentang menurut kalian kasus itu tidak adil, gitu ya. Silakan. Dan satu yang kalian mau bahas, yang menurut kalian itu hukum ini tidak memberikan keadilan. Silakan. Atau ada yang mau ditanyakan kasus apa? Oh, norma. Norma, boleh. Kalian kasus norma. Yang mau dibahas apa? Kalian kasus apa tuh? Sambo. Istilah kan sudah selesai. Sambo belum selesai. Ke siapa yang kalian? Kan Ini sama Bu, banyak tuh. Omedi suami mabuk, ibu di Karawang diadili. Omeli, ya boleh. Omeli suami mampu. Itu aja, baca. Biar bisa diskusi. Ini kasus apa tadi? Omedi suami mabuk, ibu di Karawang diadili. Omeli kasus suami mabuk, tapi istrinya Diadili. diadili. Udah kalian apa? Kita yang berkaitan dengan hukum. Ada pertanyaan enggak? Kalian ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kasus apa tadi? Tersangka usai bela diri dari begal. Kasus jadi tersangka usai bela diri dari begal. Ya, kemudian kalian kasus Bang Ahmad. kasus Norma ya, yang suaminya melaporkan Norma. Laporannya tentang Selingkuhan dan menantu. enggak, suaminya apanya yang dilaporkan si Norma ini? Yang memviralkan dia kan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Ya, gitu ya. Nah, di mana? Lanjut lagi ya. Ibu di Karawang diadili. Ya, di mana menurut kalian hukum itu tidak mempunyai keadilan? Sangat tidak adil, Bu. Kenapa? Karena di sini si suami langsung meng-KDRT-kan si istri, Pak. Kemudian Istrinya yang jadi pelapor ya. Harusnya, padahal suaminya melakukan mabuk-mabuk itu adalah tindakan pidana. Wajar nggak seorang istri mengomeli suaminya? Kenapa wajar? Karena dia Karena istri itu mengingatkan kepada suaminya perlakuan yang dia lakukan itu tidak merugi. Namun akhirnya karena istrinya mengomel dan marah-marah itu dianggap KDRT, sehingga istri dilaporkan. Nah, di mana letak keadilannya? Kenapa istri dilaporkan? Apakah istri tidak punya hak untuk menasehati suaminya? Punya. Ya kan? Itu adalah hak istri. Suami istri punya kewajiban nggak? Punya hak nggak? Apakah salah satu mengingatkan suami merupakan kewajiban? Di situ dilihat. Ya wajar, istri melakukan kewajiban. Kewajibannya adalah mungkin caranya memang mengomeli itu termasuk kasar. Tapi kan perlakuan suaminya kan juga tidak baik, bisa mengancam keharmonisan keluarga. Ya. Nah, kira-kira solusinya gimana? Apakah perceraian menjadi solusi? Agar tidak terjadi percekcok. Berarti perceraian itu belum tentu tidak perlu melaporkan. Kalau misalnya si suaminya itu tidak merasa menyenangi istrinya, maka boleh melakukan perpisahan. Mungkin dengan cerai itu dianggap
Makanya kita harus melihat dari sisi pandangan filsafat hukum. Atau jangan-jangan itu adalah jalan keadilan. Kan belajar filsafat, kita tidak boleh menjadikan secara itu aib, itu perbuatan yang tercela. Tapi bisa jadi itu menjadi jalan keadilan. Ya. Nah, kemudian kita lanjut kasus kelompok 1. Kasus tentang Jadi tersangka usai bela diri dari begal. Nah, boleh nggak kenapa bisa menjadi tersangka padahal dia melakukan pembelaan karena begalnya itu meninggal. Dan itu kan ada sisi ketidakadilan karena si yang dibegal ini adalah korban karena dia mempunyai ilmu bela diri. Ya. Namanya orang sudah punya ilmu bela diri, pasti dia menggunakan ilmunya ketika dia dibegal. Cuman namanya bela diri, orang begalnya juga ini nyawa seseorang kan kita tidak tahu. Ternyata yang dibegal itu meninggal. Kemudian dia dihukum. Nah, kok dihukum? Sudah dibegal melakukan pembelaan Jadi hukum itu memang bisa membuat orang tidak mendapatkan keadilan. Gara-gara hukum nih. Gara-gara karena dia tadi mengakibatkan kematian. Padahal akibat dari kematian itu karena dilakukan pembegalan. Nah, ada di mana Bu letak nilai filosofisnya ketika dia punya ilmu bela diri? Kemudian orang begal itu kan kita membuat kita terkejut. Ya. Pasti kita refleks. Menjaga diri kita, menjaga nyawa kita. Kemudian kita refleks kita karena kita punya ilmu bela diri, kemudian kita menggunakannya. Tapi kan tidak punya niatan untuk membunuh. Jadi kadang-kadang hukum kita ini tidak memberikan keadilan. Memang ada aturannya. Membunuh itu bisa ada sanksi pidana. Tapi kan bukan itu yang mau dilihat dalam ketika kita belajar filsafat hukum. Yang mau dilihat adalah benar nggak apa yang hukum ini bisa memberikan keadilan atau jangan-jangan tidak memberikan keadilan. Kira-kira solusinya apa? Menjadi begal. Apakah bisa kita menghindari begal? Kan begal itu tiba-tiba dia datang. Bisa jangan keluar malam, Bu. Jangan terlalu larut malam. Salah nggak kalau kita keluar malam? Hindari jalan-jalan yang sepi, Bu. Tidak, kalau bisa jaga-jaga. Jaga jarak. Atau solusinya adalah ya siapapun boleh misalnya melakukan pembelaan diri kalau dia merasa harta nyawanya itu terancam. Tidak masalah agar begal juga menjadi jerah. Kan hukum itu kan memberikan efek jerah. Iya, boleh-boleh saja kita keluar malam. Emang ini malam yang lalu ini punya begal, kan itu punya manusia semua. Jadi adil itu kalau dalam filsafat itu memang harus tidak melihat pada kita jangan keluar malam. Tapi ini secara logika kan malam itu bukan miliknya si begal. Semua orang memiliki malam. Seperti itu. Ya, jadi ingat ya. Boleh nggak kita membuat aturan seperti itu? Boleh-boleh saja. Tapi apakah sudah memenuhi rasa keadilan? Ya, misalnya di Aceh, wanita dilarang keluar dari jam 10 malam. Dianggap wanita yang tidak baik. Logis nggak? Logis. Kenapa logis? Karena kebanyakan wanita yang lalu-lalu itu nggak baik. Secara sosial. Secara nilai, kira-kira benar nggak? Nggak sebagian. Sebagian berarti benar. Benar lah, ada jelas benar. Malam. Gimana? Ada nilai keadilan nggak ketika wanita dibatasi boleh keluar dia 10 malam? Ada. Itu kan untuk mencegah. Kenapa? Untuk menjaga. Ya kenapa di malam jam 10 ke atas itu kenapa? Biasanya sering terjadinya kejahatan. Karena tidak ada orang ramai untuk melakukan pertolongan. Dibuatlah jam malam untuk wanita. Nah, tapi dilihat lagi apakah itu menimbulkan rasa
lagi ada pekerjaan yang mengharuskan dia malam bekerja. Nah, itu lihat di sisi keadilannya. Takutnya nanti dia pulang malam dianggap juga dia wanita yang tidak baik, Mbak. Nah, lanjut lagi tentang norma ya. Tentang norma yang dilaporkan suaminya karena pencemaran nama baik dan menuduh tanpa bukti. Di mana ketidakadilannya? Ada nggak hukum tentang pencemaran nama baik? Itu ada. Mencemarkan, yang dianggap mencemarkan nama baik itu berita yang tidak bisa dibuktikan kebenaran. Apakah norma di situ tidak bisa membuktikan kebenarannya? Dari mana? Dari peristiwa dan saksi. Namun kan itu belum diselesaikan. Ya, orang boleh hukum sebenarnya begini ya. Ibu boleh nggak melaporkan dia? Boleh atas apapun. Boleh, itu hukum aturannya. Misalnya ibu melaporkan dia atas perzinahan, itu boleh, ada aturannya. Tapi boleh nggak hakim langsung boleh nggak kalian langsung memutus, memandang atau hakim dia itu memang berzina? Kenapa? Karena hukum yang dibuat itu belum tentu membuktikan memenuhi rasa keadilan. Itu kan hanya aturan. Tapi aturan itu boleh boleh adanya aturan keadilan itu bisa diterapkan dengan adanya hukum. Gimana misalnya contoh ya? Misalnya dia siapa namanya? Rawanda menikah dengan Kenny misalnya. Ya kan? Kemudian mereka bercerai. Ya kan? Menurut undang-undang, anak yang masih di bawah umur dan masih penyampingan ibunya, maka hak asuhnya jatuh kepada ibunya. Itu adil nggak? Adil nggak? Kenapa tidak? Karena seharusnya 5 tahun sama si ibu, 5 tahun sama si ayah, biar ada keadilan. Nanti dilihat dari kebutuhan si anak. Ketika anak di masa penyampingan, tahu masa penyampingan itu masa menyusui, masa dia akalnya belum sempurna. Mana yang paling dibutuhkan oleh anaknya? Apakah ibunya atau ayahnya? Kalau ibunya, maka diberikan kepada ibunya sampai masa penyampingan itu selesai. Bu, tapi ibunya itu selingkuh KDRT misalnya. Kira-kira mana yang paling aman untuk si anak dan solusi penyampaian yang diberikan ke anak? Oh misalnya, kan ibu sama bapaknya ada kok dikasih ke panti asuhan. Jadi mana dia yang lebih aman? Jadi dikasih ke ayah. Misalnya ayahnya seorang pemabuk, aman ke neneknya. Kalau nanti ibunya KDRT, ayahnya pemabuk, kira-kira anak ini siapa yang paling aman? Neneknya bu, Kan masih ada garis keturunan dan garis nasab. Maka siapa yang diberikan? lebih amannya dijual aja bu. Kalau jual langsung lagi tindak pidana. Jadi keadilan itu adalah di mana anak itu paling nyaman dan siapa yang paling berhak terhadap dia dan siapa yang paling berkewajiban terhadap dia. Jadi dari pembahasan kita tadi dari kelompok-kelompok yang sudah memaparkan tentang permasalahan keadilan. Nah, jadi kita ambil kesimpulan sebenarnya apa sih relasi hukum dengan relasi antara hukum dengan keadilan ini? Siapa yang mau menjawabnya? Iya, silakan Rasman.
Karena hukum adalah pengaturan masyarakat untuk mengabdi keadilan. Jadi hukum itu dibuat untuk mengabdi kepada keadilan. Jadi dibuat dulu definisi adilnya, dibuat dulu letak adilnya, baru dibuatkan aturannya. Jangan aturan dulu, baru memenuhi keadilan. Tapi buat dulu keadilannya di mana, baru membuat aturan. Karena hukum mengabdi kepada keadilan. Nah, berarti relasi hubungan hukum dengan keadilan ini sangat berkaitan erat. Dicari dulu keadilannya, kemudian baru dibuatkan aturannya. Karena kalaupun ada keadilan tapi tidak ada aturan, maka keadilan itu juga tidak bisa didapatkan. Nah, sekian dari materi kita. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ya. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, mudah-mudahan minggu depan kita akan membahas tentang norma dalam keadilan. Baik, Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.